Slide 1, Judul dan Pembukaan. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan penting bagi kesejahteraan kita di laut, yaitu memahami respons berbasis trauma atas kekerasan dan pelecehan seksual. Kita akan belajar bagaimana memberikan dukungan yang tepat bagi korban, saksi, maupun menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Slide 2-5. Tujuan pembelajaran dan definisi trauma. Tujuan kita adalah memahami dampak trauma dan menguasai cara memberikan dukungan yang aman. Apa itu trauma? Trauma adalah respons emosional atau fisik terhadap peristiwa menyakitkan yang mengancam keselamatan seseorang. Ada 3 jenis. Trauma akut dari kejadian tunggal, trauma kronis dari paparan berulang, dan trauma kompleks yang berdampak jangka panjang. Slide 6-9. Dampak trauma dan pentingnya pendekatan. Penting bagi kita untuk tahu bahwa korban trauma seringkali sulit fokus, bingung, atau mengalami perubahan memori yang membuat mereka sulit menjelaskan kronologi. Ini adalah hal normal dalam trauma. Mereka mungkin merasa malu, takut, atau bahkan mati rasa emosional. Mengapa pendekatan berbasis trauma penting? Karena ini membantu korban merasa aman, tidak disalahkan, dan mendorong mereka untuk berani melapor. Slide 10-14. 6 prinsip respons berbasis trauma, part 1. Ada 6 prinsip utama dalam respons trauma. Pertama, keamanan. Jangan paksa korban bicara dan gunakan suara tenang. Kedua, kepercayaan. Jelaskan setiap langkah yang akan diambil tanpa memberi janji palsu. Ketiga, pilihan. Biarkan korban menentukan ritme, apakah mereka ingin melapor sekarang atau butuh waktu. Slide 15-18. 6 prinsip respons berbasis trauma, part 2. 5 menit. Narasi. Keempat adalah kolaborasi. Bekerjalah bersama korban sesuai SOP kapal dan hindari memutuskan sesuatu tanpa persetujuan mereka. Kelima, pemberdayaan. Validasi bahwa mereka benar telah bercerita. Terakhir, sensitivitas budaya. Hindari komentar stereotip dan hormati nilai budaya yang berbeda. Slide 19-22, teknik lava yang dukungan saksi. Untuk mendukung korban, gunakan teknik lava. Listen, dengarkan tanpa interupsi. Acknowledge, katakan kamu tidak salah. Validate, hargai perasaan mereka. Dan assist, tawarkan pilihan bantuan sesuai kontrol mereka. Jangan lupa, saksi juga bisa mengalami trauma. Jadi, berikan mereka dukungan dan pastikan keamanan pribadi mereka. Slide 23-26, self-care untuk pelaut. Membantu orang lain bisa menimbulkan stres bagi kita sendiri. Lakukan self-care dengan berbicara pada profesional atau perwira medis, istirahat cukup, dan kenali batas kemampuan diri Anda. Jangan memendam emosi sendirian. Slide 27-31, penutup dan evaluasi. Mari kita tutup dengan komitmen untuk membangun budaya kapal yang saling menghormati. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang, mari kita uji pemahaman kita dengan kuis singkat. Kuis pengetahuan respons berbasis trauma 1. Korban trauma seringkali mengalami kesulitan menjelaskan kronologi kejadian secara berurutan. Bagaimana sikap kita seharusnya? A. Memaksa mereka untuk mengingat kembali agar laporan cepat selesai. B. Memahami bahwa perubahan memori adalah respons normal dalam trauma. C. Menganggap mereka berbohong karena ceritanya tidak konsisten. D. Menyuruh mereka minum obat agar ingatannya kembali. Jawaban B.
memahami bahwa perubahan memori adalah respons normal dalam trauma. 2. Dalam teknik lava, apa yang dimaksud dengan A. Acknowledge. A. Menginterupsi cerita korban agar lebih singkat. B. Menyalahkan korban karena kurang waspada. C. Mengakui dan memvalidasi dengan berkata, "Kamu tidak salah." D. Mengambil alih semua keputusan untuk korban. Jawaban C. Mengakui dan memvalidasi dengan berkata, "Kamu tidak salah." 3. Manakah yang merupakan salah satu dari 6 prinsip respons berbasis trauma? A. Kecepatan, memaksa laporan selesai dalam 1 jam. B. Pilihan, membiarkan korban menentukan ritme dan keputusan. C. Rahasia total, tidak melaporkan ke master kapal meski darurat. D. Konfrontasi, mempertemukan korban dan pelaku segera. Jawaban B. Pilihan, membiarkan korban menentukan ritme dan keputusan. 4. Mengapa saksi kejadian kekerasan di kapal juga perlu mendapatkan dukungan? A. Karena saksi selalu menjadi tersangka berikutnya. B. Agar saksi tidak meminta kenaikan gaji. C. Karena saksi juga dapat mengalami trauma akibat apa yang mereka lihat. D. Agar saksi bisa menggantikan posisi korban di departemen. Jawaban C. Karena saksi juga dapat mengalami trauma akibat apa yang mereka lihat. 5. Apa langkah self-care yang disarankan bagi pelaut yang membantu korban trauma? A. Memendam emosi sendiri agar terlihat kuat di depan kru lain. B. Mengemani korban. C. Mengidentifikasi batas kemampuan diri dan berbicara dengan profesional medis. D. Membagikan cerita korban di media sosial sebagai bentuk dukungan. Jawaban C. Mengidentifikasi batas kemampuan diri dan berbicara dengan profesional medis. Demikianlah pemaparan kita hari ini mengenai pentingnya memahami respons berbasis trauma di lingkungan maritim. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali beberapa pesan kunci. Pahami trauma. Sadari bahwa reaksi emosional atau fisik korban seperti kebingungan atau sulit fokus adalah respons alami tubuh terhadap peristiwa yang menyakitkan. Gunakan lava. Jadilah pendengar yang baik. Akui kebenaran cerita mereka. Validasi perasaan mereka. Dan berikan bantuan sesuai kontrol korban. Prioritaskan keamanan. Selalu pastikan tempat berbicara yang privat dan jangan pernah memaksa korban untuk bercerita jika mereka belum siap. Jaga diri sendiri. Jangan abaikan kesehatan mental Anda sendiri. Lakukan self-care dengan istirahat cukup dan mengenali batas kemampuan diri setelah membantu orang lain. Kapal yang tangguh bukan hanya karena mesinnya yang kuat, tetapi karena seluruh awaknya merasa aman, saling menghargai, dan siap saling mendukung di masa sulit. Terima kasih atas waktu dan dedikasi rekan-rekan semua dalam menjaga budaya keselamatan di atas kapal kita. Tetaplah waspada dan jadilah rekan pelaut yang empati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.